Apa kabar? Kembali lagi ke channel Bimbo Chief bersama Miss Tisya. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum Hess. Hukum Hess merupakan salah satu cara untuk mencari entalpi reaksi. Pencarian entalpi reaksi atau nilai delta H ini menggunakan cara yang pertama, seperti contoh soal ini, diberikan beberapa reaksi, kemudian akan ditanyakan nilai delta H untuk reaksi yang lainnya dengan cara menggabungkan reaksi-reaksi yang sudah diketahui. Atau contoh soal yang berikutnya, bisa juga diketahui nilai entalpi reaksi dari entalpi pembentukan. Jadi pada soal diberikan daftar nilai entalpi pembentukan, kemudian yang ditanyakan adalah nilai delta H untuk suatu persamaan reaksi. Lalu ada juga penentuan entalpi reaksi berdasarkan siklus. Jadi contoh soalnya seperti ini, diberikan suatu siklus reaksi, kemudian nanti akan ditanyakan berapa nilai entalpi reaksi untuk suatu senyawa. Nah, sekarang kita akan lebih berfokus ke contoh soal yang pertama ya. Jadi, jika diberikan beberapa reaksi, kemudian akan digabungkan menjadi suatu reaksi yang baru. Seperti contoh soal yang berikut ini. Jika diberikan data sebagai berikut, ada persamaan 1, 2, dan juga 3, gunakan hukum Hess untuk menghitung nilai entalpi reaksi C2H4 ditambah 6F2 menjadi 2CF4 dan 4HF. Tentu saja, dalam suatu reaksi kita harus setarakan dulu ya. Kebetulan persamaan reaksi ini sudah setara, jadi kita tidak perlu untuk setarakan kembali. Nah, yang selanjutnya harus kita ketahui bahwa untuk mendapatkan nilai entalpi reaksi berikut, kita harus menggabungkan dari persamaan 1, 2, dan 3. Untuk C2H4 ini ada di persamaan ketiga. Kemudian untuk F2 ada di persamaan pertama dan kedua, lalu CF4 ada di persamaan kedua, dan yang terakhir HF ada di persamaan pertama. Jadi peraturannya adalah kita harus membuat suatu persamaan reaksi ini menjadi sama seperti yang ditanyakan. Jadi bisa dengan cara dikali, dibalik, ataupun dibagi. Jika persamaan reaksinya dikali, maka nanti entalpinya akan ikut terkali juga. Jika persamaannya dibalik, maka nilai entalpinya akan berubah tanda dari positif menjadi negatif. Dan jika persamaan reaksinya dibagi, maka nilai delta H-nya juga akan ikut terbagi. Jadi seperti itu ya aturannya. Dan jika diberikan ada 3 persamaan reaksi seperti ini, maka ketiganya ini harus kita gunakan. Tetapi hanya boleh digunakan satu kali saja untuk setiap reaksi. Jadi misalkan sekarang kita mau mencari C2H4. C2H4 di pertanyaannya itu ada di sebelah kiri koefisiennya 1. Jadi persamaan ketiga kita harus buat supaya C2H4-nya juga berada di sebelah kiri koefisien 1. Berarti untuk persamaannya harus kita balik menjadi seperti ini. Jadi bisa dilihat ya, dari yang semulanya 2C ditambah 2H2 menjadi C2H4, kita akan ubah jadi dibalik menjadi C2H4 menjadi 2C dan 2H2. Otomatis nilai delta H-nya karena kita balik reaksi tersebut, maka entalpinya akan berubah tanda menjadi minus 52,3 kilojoule. Artinya sekarang kita sudah mendapatkan C2H4. Selanjutnya untuk F2. F2 karena ada di persamaan 1 dan 2, jadi sebaiknya kita langkahi dulu untuk cara kerjanya. Jadi kita akan langsung menuju ke CF4. Nantinya F2 ini akan muncul dengan sendirinya pada persamaan reaksinya jika kita gabungkan. Selanjutnya untuk CF4, CF4 ini harus berada di sebelah kanan dan koefisiennya ada 2. Berarti untuk persamaan 2, CF4-nya ini harus kita kali 2. Otomatis semua persamaan reaksi dan juga entalpinya akan ikut terkali 2. Menjadi 2C ditambah 4F2 menjadi 2CF4 dan nilai delta H-nya akan dikali 2 menjadi minus 1360 kilojoule. Di sini tanda entalpinya tetap minus karena kita tidak balik ya persamaan reaksinya. Kemudian untuk HF, HF ini harus berada di sebelah kanan dengan koefisien 4. Artinya persamaan 1 harus kita kali 2 juga supaya nanti koefisiennya akan menjadi 4. Berarti persamaan reaksinya akan dituliskan
2H2 ditambah 2F2 menjadi 4HF. Dengan nilai entalpi berarti akan ikut terkali 2 juga, menjadi minus 1074 kJ. Tetap minus juga ya, tidak berubah tanda karena tidak diubah reaksinya. Berarti sekarang yang kita akan cari adalah C2H4, sudah ada di dalam persamaannya. Kemudian 2CF4 ini juga sudah ada, dan kemudian ada 4HF. Ini juga kita dapatkan dari persamaan 1. Nah, sementara untuk 6F2 kita dapatkan dari penambahan 4F2 dan juga 2F2. Maka bisa didapatkan hasilnya adalah 6F2. Sisanya untuk senyawa-senyawa yang lain kita tidak perlukan. Jadi kita bisa coret saja yang tidak perlu. Berarti 2C ini akan tercoret dan juga 2H2 akan tercoret. Maka didapatkan hasil yaitu C2H4 ditambah 6F2 menjadi 2CF4 ditambah 4HF. Nilai delta H-nya silahkan dijumlahkan. Berarti hasilnya adalah minus 2486,3 kJ. Jadi seperti itu ya cara pertama untuk menentukan nilai entalpi berdasarkan hukum Hess. Nah, contoh soal berikut ini bisa kalian kerjakan sebagai latihan mandiri di rumah. Boleh kan? Kemudian jawabannya nanti bisa dituliskan pada kolom komentar atau kita bahas pada saat pertemuan les ya. Nah, contoh soal berikutnya. Jika diketahui contoh soal seperti ini tetap sama juga ya. Berarti yang kita butuhkan sekarang adalah persamaan dari NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl. Dan ada diberikan 3 persamaan, yaitu persamaan 1, 2, dan juga 3. Berarti sama juga kita harus menentukan nilai entalpinya berdasarkan penggabungan reaksi. NH3 berada pada persamaan pertama dan kita harus balik tandanya. Berarti, dan kita harus balik reaksinya. Berarti menjadi seperti ini ya. NH3 menjadi setengah N2 ditambah 3/2H2 dengan nilai delta H-nya adalah plus A kJ. Karena terbalik berarti kita ubah tandanya. Kemudian HCl berada di dalam persamaan kedua dan persamaan kedua ini harus kita balik reaksinya juga. Berarti menjadi HCl menjadi setengah H2 ditambah setengah Cl2 dengan nilai delta H menjadi positif B kilojoule. Dan yang terakhir, NH4Cl untuk persamaan ketiga tidak perlu kita lakukan perubahan karena NH4Cl sudah berada di sebelah kanan dan koefisiennya 1. Setengah N2 ditambah 2H2 ditambah setengah Cl2 menjadi NH4Cl dengan nilai delta H adalah minus C kilojoule. Berarti kita akan gabungkan persamaan reaksi ini. Yang tetap tinggal sebagai pertanyaannya adalah NH3, HCl, dan juga NH4Cl. Selain dari itu, berarti kita harus coret reaksinya ya. Setengah N2 boleh dicoret, kemudian setengah Cl2 juga boleh dicoret, dan yang terakhir H2. 3/2 ditambah 1/2 itu sama dengan 2. Berarti H2 juga bisa kita coret. Hasilnya adalah NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl dengan nilai delta H adalah A ditambah B dikurang C. Berarti hasilnya adalah pilihan jawaban C. Nah, contoh soal yang berikutnya. Pembentukan gas NO2 dari unsur-unsurnya dapat dilakukan dalam 1 tahap atau 2 tahap reaksi. Jika diketahui reaksi sebagai berikut. Berapakah nilai entalpi standar pembentukan gas NO2? Jadi tidak sama seperti contoh soal yang sebelum-sebelumnya. Di sini tidak diberitahukan reaksi apa yang akan dicari. Berarti sebelumnya kita harus menentukan dulu bagaimana entalpi pembentukan dari gas NO2. Reaksinya seperti berikut ini. Nah, jika kalian ingin mengetahui bagaimana cara mencari persamaan reaksi untuk pembentukan, penguraian, pembakaran, dan juga reaksi-reaksi lainnya, bisa kalian cek di video yang sebelum-sebelumnya ya. Artinya inilah persamaan yang akan kita cari. Berarti kita harus lihat N2 berada di persamaan pertama dan persamaan pertama ini tidak perlu diubah. Berarti penulisannya akan menjadi tetap setengah N2 ditambah setengah O2 menjadi NO dengan nilai delta H juga tetap
plus 90,4 kilojoule. Sementara O2 ini kita bisa skip dulu ya, karena berada di persamaan 1 dan juga persamaan 2. Berarti kita harus lihat yang NO2. NO2 ada di persamaan 2, dan persamaan 2 juga ini tidak perlu kita ubah. Berarti menjadi NO ditambah setengah O2 menjadi NO2. Dengan nilai delta H adalah plus 33,8 kilojoule. Jadi yang kita butuhkan di dalam persamaannya hanya setengah N2, kemudian O2 dan juga NO2. Berarti untuk NO bisa kita coret ya, karena tidak diperlukan di dalam reaksi. Sementara setengah O2 dan setengah O2 itu nanti jumlahnya menjadi 1. Jadi sudah sesuai ya dengan apa yang akan ditanyakan. Hasilnya menjadi plus 124,2 kilojoule. Dan contoh soal yang terakhir, jika diketahui ada 3 persamaan reaksi lagi, perubahan entalpi ketika S menguap adalah, nah berarti kita harus ketahui dulu reaksi ketika S menguap. S itu merupakan H2O dalam bentuk padatan atau solid. Berarti pada saat es menguap, akan terjadi persamaan reaksi berikut. H2O solid menjadi H2O gas. Di sini mungkin kelihatannya aneh ya, karena es itu seharusnya mencair dulu, kemudian menguap. Tetapi kita sesuaikan saja dengan apa yang diminta pada soal. Berarti es yang dalam hal ini adalah H2O solid akan menguap menjadi gas. Berapa nilai entalpinya? Berarti H2O solid berada pada persamaan pertama, dan persamaan pertama ini harus kita balik tandanya. Dituliskan H2O solid menjadi H2O liquid dengan nilai delta H adalah plus 1,4 kilokal. Kemudian kita cari juga untuk H2O gas. Jadi H2O gas berada pada reaksi ketiga. Dan reaksi ketiga ini tidak perlu kita ubah. Dituliskan H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O dengan nilai delta H adalah minus 57,8 kilokal. Jadi tidak ada perubahan ya. Pada dasarnya, dari dua persamaan reaksi ini sudah didapatkan ada H2O solid dan juga H2O gas. Tetapi ingat, kita harus mencari persamaan yang hanya terdiri dari H2O solid dan juga H2O gas. Yang lain-lainnya ini harus kita hapuskan atau kita coret. Berarti persamaan 2 digunakan untuk menghapuskan kelebihan senyawa yang berada pada reaksi 1 dan juga reaksi 3. Jadi persamaan 2 kita tuliskan tidak ada perubahan, berarti H2O liquid menjadi H2 gas dan setengah O2 gas. Dengan nilai delta H adalah plus 68,3 kilokal. Kenapa tidak diubah? Supaya persamaan reaksinya bisa kita coret. Jadi coret ini hanya boleh terjadi untuk reaktan dan produk dengan nilai yang sama ya. Jadi H2O liquid boleh kita coret, kemudian H2 juga boleh kita coret, dan setengah O2 juga boleh kita coret. Maka didapatkan hasil H2O solid menjadi H2O gas. Entalpinya adalah plus 11,9 kilokal. Maka pilihan jawabannya adalah A. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh jika kita menggunakan penggabungan dari beberapa reaksi. Untuk contoh-contoh soal mengenai siklus dan juga jika diketahui nilai entalpi pembentukan, bisa kalian cek pada video yang selanjutnya ya. Sekian pembahasan materi mengenai hukum Hess. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel Bimbel Chief. Sampai jumpa di video berikutnya.